Ini beberapa ayat yang saya mau share. Saya percaya menguatkan setiap kita. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, iman itu akan timbul. Dan iman itu yang akan menyembuhkan setiap kita. Setiap saudara yang mendengar firman ini dan itu berbicara menjadi rema, saudara bisa katakan amin, katakan yes. Karena saat itu terjadi sebuah respon, terjadi sebuah kesepakatan di alam roh. Healing and worship. Matius 8 ayat 2 dan 3 ini sakit kusta, ini sakit kelas berat semuanya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Saudara lihat, orang yang sakit yang mereka lakukan dalam menyembah Tuhan. Tadi begitu jelas Tuhan katakan bahwa ajak semuanya menyembah. Ajak semuanya menyembah. Bukan hanya kesembuhan di sakit. Bukan hanya kesembuhan di tubuh. Tapi kesembuhan di ekonomi, di keuangan, di pekerjaan, di bisnis, di hati kita. Belakangan ini banyak sebuah sakit yang beredar itu sakit mental. Mental health terganggu karena pandemi yang panjang. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dengar baik-baik, Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Siapapun yang sedang tulis komen saat ini, Pak Frankie, Bu Ana, Ibu Mary, siapapun, Pak Martono, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yang kedua, firman yang Tuhan taruhkan adalah bukan hanya sakit, tapi dia udah meninggal. Mungkin saat ini ada bisnis-bisnis yang sudah mati, udah bangkrut, nggak ada harapan apa-apa. Kita tinggal bayarin bunga bank, kita udah minta reschedule, bahkan udah nggak ada kemampuan membayar. Saat ini banyak rumah-rumah yang sudah masuk di pelelangan. Saya ada beberapa teman di perbankan, mereka bilang itu kasusnya ribuan, bagaimana kredit macet. Tapi dengar baik-baik Matius 9 ayat 18 sampai 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat, jadi jabatannya udah tinggi. Lalu menyembah dia dan berkata, waktu orang datang ke Yesus, awal mereka menerima mujizat selalu diawali dengan penyembahan. Kepala ibadat itu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau cerita ini diteruskan, terjadi kebangkitan. Ini meninggalkan bicara mengenai mati. Malam ini apa yang sedang mati? Mungkin cintamu dalam hubungan, mungkin bisnismu mati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kepala yang statusnya tinggi, posisinya tinggi, saat dia mengalami kematian, semuanya nggak ada artinya lagi. Posisi, pangkat nggak ada artinya lagi. Yang dia berarti dalam hidupnya cuma Yesus. Dia putuskan untuk menyembah Tuhan. Kalau ada hal yang udah kita nggak bisa buat lagi, nggak tahu Pak, mau bikin apa lagi, mau mikir apa lagi. Ada satu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Yang ketiga, ini orang yang kerasukan setan. Itu, Pak cuma kerasukan setan, ini kan Omikron loh. Belum pernah lihat orang yang kerasukan ya. Saya tuh baru dapat pesan dari teman saya, dia minta tolong. Saudaranya dalam keadaan yang stres. Jadi udah sekian tahun keluar rumah dalam keadaan yang kurang layak dan bermacam-macam keadaannya. Wah, saya bilang ini mesti deteksi nih. Ini bisa saya rasa kejiwaan. Karena waktu kejiwaan, dalamnya kosong, kuasa gelap tuh bisa masuk. Iya benar, katanya stres. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, kayaknya nggak tepat deh. Kamu belum prioritas untuk ditolong. Yang nggak prioritas bisa jadi prioritas loh. Kalau kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu kalau di bank, mau ke rekening account yang prioritas, yang ngantrinya lebih dikit,
Itu yang nggak bisa. Mau nggak mau uangnya harus nambah. Di limit sekian baru ke prioritas. Kalau nggak ya ngantri lah yang panjang. Tapi di dalam Yesus nggak ada yang gitu-gituan. Waktu Yesus bilang, aku nih untuk orang Yahudi dulu loh. Kamu nih nanti. Nggak prioritas. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nggak sogok, nggak apa, dia cuma menyembah dia. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Wanita itu anaknya disembuhkan. Jadi passwordnya cuma satu, menyembah. Aksesnya cuma satu, menyembah. Yang nggak mungkin, yang rasanya lama, ada akses yang luar biasa. Menyembah. Bisnismu mati, sembah. Keluargamu cintanya mati, sembah dia. Saat kita menyembah, pemulihan terjadi. Yang keempat, yang terakhir. Ini sakit ayan. Kita mungkin bilang, wah sakit ayan doang. Saya pernah lihat orang yang sakit ayan. Itu sampai di mulutnya tuh berbusa dikasih sendok supaya dia nggak gigit lidahnya dan putus. Itu orang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Keluar lagi kata menyembah. Jadi ternyata setiap orang yang punya kebutuhan, setiap orang yang sakit, yang mati, yang kerasukan, mereka ngerti aksesnya untuk sampai kepada Tuhan, kepada mujizat, yaitu lewat penyembahan. Datanglah seorang menyembah Yesus dan mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Singkat kata, Tuhan memulihkan. Malam ini 4 ayat untuk kita pribadi, keluarga, bisnis. Ini adalah akses. Dan abis ini kita mau nyembah. Saya percaya, saya sangat percaya saat kita menyembah kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pintu-pintu sedang dibukakan. Karena kita percaya bahwa kemenangan di alam roh, kemenangan di alam jasmani. Nah, ini ayat terakhir bagi bangsa kita. Karena kalau kita lihat tadi, ya kasihan juga pemerintah sih. Makanya saya selalu doakan untuk Menteri Kesehatan, untuk Pak Luhut, untuk Pak Jokowi. Karena bingung nih, mereka juga PPKM 2, 3, 4, 1. Bingung lah, on off, karantina 14 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari, bingung. Kita tuh cuma bisa ngomongin mereka. Ada satu yang kita bisa doakan adalah berdoa untuk mereka. Dan ini yang mau dibuat oleh GBI Gilgal. Nggak cuma ngomongin, nggak cuma nyebar-nyebarin berita yang bikin mungkin orang tambah panik. Tapi kita mau diam, kita mau berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali untuk bangsa kita. Ayat terakhir, kita mau menyembah Tuhan dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik 7 ayat 12-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saya percaya saat ini Tuhan mendengar doa yang akan kita naikkan di tempat, di rumah, dimanapun kita sedang berada dan mengikuti online IG Live ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14 dengan baik-baik. Dan umatku, jemaat GBI Gilgal, siapapun dari gereja mana, denominasi mana yang sedang ikut IG Live saat ini. Umatku yang atasnya namaku disebut, kita mau panggil nama Yesus. Yesus! Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dengar baik-baik, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, serta memulihkan Jakarta, memulihkan Manado, Amurang, Palu, Palangkaraya, memulihkan Indonesia. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Listen to this. Dengarkan ini. Sekarang mataku terbuka dan telingaku, kata Tuhan, menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak, sembah Tuhan. Angkat tangan kita, angkat suara kita, keluarkan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Apakah kita siap? Kita mau sama-sama menyembah Tuhan.
Apapun yang mati, yang sakit, yang gak ada harapan, penyembahan adalah kodenya, aksesnya, passwordnya. Shiradaboyana mayana mayana mashiradabayana mahinamo hene amo. Sembah, sembah Dia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Lihat anak-anak-Mu Bapa, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Yuk sama-sama berseru, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari sembah Tuhan, katakan sesuatu dari hati kita. Hal yang sederhana, katakan aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu Bapa. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan kata-kata yang berasal dari hatimu, keluarkan lewat mulutmu dan sembah Dia. Shirara na 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 enamo. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Yes, aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkan, memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Sekarang saya mau berdoa untuk yang sakit, sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Malam hari ini kesembuhan terjadi. Tangan yang satu tumpangkan di bagian yang sakit, dan tangan yang satu angkat kehadiran Tuhan. Tanda kita menyerah, tanda kita perlu Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan, saat mereka menumpangkan tangan di atas bagian yang sakit, firman Tuhan mengatakan kami menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kami barusan baca firman yang mengajarkan bahwa orang yang menyembah Tuhan, penyembahan itu menjadi akses untuk kesembuhan. Mujizat itu terjadi. Saatnya aku perintahkan apapun nama sakit penyakit itu keluar dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. COVID-19 keluar dalam nama Yesus. Omikron keluar dalam nama Yesus. Varian apapun keluar dalam nama Yesus. Sakit apapun namanya, nama Yesus lebih berkuasa dari sakit penyakit itu. Aku perintahkan keluar saat ini di dalam nama Yesus. Engkau enggak berhak ada dalam hidup mereka. Terima kesembuhan ini di dalam nama Yesus. Katakan, dimanapun kau berada, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Lebih keras lagi, 2, 3. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Siapa yang bergumul dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan pekerjaan, dia bilang aku mau memulihkan negeri ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Firman mengatakan engkau enggak akan meninggalkan orang benar. Mereka enggak meminta-minta roti, bahkan setiap hari mereka memberi pinjaman. Bapa enggak akan meninggalkan dan membiarkan anak-anaknya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saat ini di tengah keadaan yang terjepit, di tengah kesesakan, I speak blessing. Aku perkatakan berkat untuk hidup mereka. Malam ini saat kami menyembah Engkau ya Bapa, aku berdoa berikan hikmat, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Langkah apa Tuhan, keputusan apa. Berikan ide-ide yang baru, yang kreatif, yang inovatif. I speak increase, I speak promotion. Bahkan di tengah kesempitan, di tengah krisis, ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan.
Ada order-order yang baru. Ada project-project yang baru. Mereka memenangkan tender-tender. Ada pintu-pintu yang gak pernah dipikirkan oleh manusia, dibukakan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang ingin menanamkan modal. Ada orang yang ingin invest. Ada orang yang ingin menawarkan kerjasama. Ada orang yang menawarkan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Terbuka di dalam nama Yesus. Setiap pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Tangan-tangan mereka diurapi, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil oleh Engkau ya Bapa. Hineme naroyano. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang punya langit bumi beserta segala isinya. Gak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Mereka gak akan berhutang, tapi memberi pinjaman. Jika engkau mendengar suaraku dan taat, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Demikian pesan Tuhan bagi setiap kita. Herobo Iyaradabayana masenanu Iyaradabayana ma El Shaddai. Nyanyikan ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Pengurapan yang baru mengalir untuk setiap pebisnis, setiap profesional, setiap profesi apapun bidangnya, dokter, pengacara, mereka yang ada di pemerintahan, di dunia seni, di dunia art, kreatif, di dunia pendidikan, di dunia rohani. Pengurapan yang baru mengalir. Pengurapan itu akan mengajarkan engkau apa yang harus engkau lakukan di dalam kehidupan. Inemenano Siro yarananana. Siapa yang hatinya saat ini, pikirannya sedang mengalami beban, stres, depresi, rasanya gak tahu harus gimana, rasanya mumet, pahit, kecewa, marah, taruh tanganmu di dadamu. Shirboyana mayana mayana mayeno. Sharana mayana na. Saatnya aku berdoa. Setiap beban, setiap stres, setiap depresi, setiap tekanan, setiap kemarahan, kekecewaan, kepahitan, aku cabut keluar dari hati, pikiran, jiwa mereka di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera Allah mengalir memenuhi hati dan pikiran mereka saat ini. Terima damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Terima kasih Bapa.
Terima kesembuhan. Syurudubu. Shananana. Bro, banyak yang dalam keluarga engkau perlu dipulihkan. Penyembahan yang kita naikkan mendatangkan hadirat Tuhan, dan hadirat itu akan memulihkan setiap keluarga. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Yuk sama-sama nyanyi, katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, sama-sama bilang, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, sama-sama, Dia buka jalan. Saya mau berdoa untuk setiap keluarga. Aku berdoa ya Bapa, betapa indahnya saat mereka hidup dengan rukun, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, pengurapan, kesejukan untuk selama-lamanya. Aku berdoa saat ini setiap celah yang terbuka ditutup dengan darah Yesus. I speak blessing upon every families that join this IG Live tonight. Aku berdoa melepaskan berkat untuk semua keluarga yang ikut dalam IG Live ini. Aku berdoa biar ada kasih yang baru, ada anggur yang baru mengalir. Mereka semakin kompak Tuhan. Pria-pria akan berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Wanita-wanita kuat sebagai penolong. Kepada anak-anak diberikan sebuah spirit yang honor the parents, menghormati orang tua. Aku berdoa Tuhan, kasih-Mu sekarang mengalir pada setiap keluarga. Mereka sudah merasakan surga di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Aku berdoa ya Bapa untuk yang single. Yang ada anak muda saat ini, kita mau berdoa untuk jodoh kalian. Bahkan para orang tua, anak saya dari kecil saya udah doain, Tuhan biar Carissa ketemu dengan calon suami yang terbaik dari Tuhan. Kita mau sepakat berdoa untuk anak-anak kita. Aku berdoa untuk setiap single, setiap anak-anak kami, pertemukan dengan calon suami, calon istri yang terbaik dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami tahu tepat pada waktunya dia akan datang dan bertemu. Yang sudah waktunya dipertemukan tahun ini, mau COVID, mau Omikron, ketemu di dalam nama Yesus. Nah, aku berdoa yang bukan dari Tuhan nggak akan mendekat dalam hidup mereka. Mereka tahu secara persis mana cinta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Worship is the key. Worship is the password. Worship is the access. Worship adalah jalan masuk kepada kesembuhan. Nama. Yuk kita mau bersyukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. How great is our God. Sing. Sing with me. How great is our God. Ho ho. And all will see
how great, how great is our God. Yuk sama-sama di akhir worship kita katakan how great, how great. Semuanya nyanyi. Is our God. Sing, sing with me. How great is our God, and all will see how great, how great is our God. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Sebelum saya doa berkat untuk saudara, saya keinget sebuah lagu. Do you want to praise together? Mau nyanyi sama-sama. Lagu ini simple banget dan saya belajar dari lagunya Carissa gini. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya tepuk tangan, goyang kiri. Di suka kau ada, goyang kanan. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semuanya ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi badai indah membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, sama-sama. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi sama-sama. Karena Engkau Yesusku. Sorak-sorai dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Come on church, come on GBI Gilgal, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. We praise you, we praise you, we praise you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku berdoa saat ini api Rohmu membakar setiap mereka. Bangkitkan Rohmu di dalam setiap mereka.
Penuhi kembali mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Sikarab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 . Syaradaboyanamayanamayanamayana. Syaradabayanamayanamayanamayana. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, worship and healing malam ini sudah selesai, tapi semua pintu sudah terbuka. Kita sudah menerima mujizat, kita sudah menerima kesembuhan, kita sudah menerima pemulihan, terobosan dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Pimpinan, penghiburan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Engkau nggak sendirian karena Tuhan beserta dengan engkau. Immanuel. Terima berkat ini dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Semangat, maju terus. Good night.